أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين قاموا بهذه الشريعة صلاة والسلام دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران. الحديث: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini kita semua diizinkan oleh Allah untuk berkumpul, bermusafahah, bermujalasah, membaca Maulid Simtud Duror karangan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi alaihi rahmatullah. Semoga dengan asbabiyah bacaan salawat kita semua kelak di akhirat kita mendapat syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah untuk memenuhi panggilan serta janji beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari mulai matahari terbit hingga matahari terbenam hari ini kita semua telah melaksanakan aktivitas masing-masing. Ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang kerja. Apapun itu, niatkan kegiatan kalian sehari-hari, niatkan aktivitas kalian sehari-hari hanya untuk menjadi hamba Allah yang terbaik di hadapannya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, datangnya kalian dari rumah menuju ke majelis Raudhatul Mustafa suatu takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan suatu bukti bahwasanya Allah mencintai kita semua yang duduk dan hadir di majelis maulid dan majelis ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seseorang yang ingin melangkahkan kakinya menuju suatu tempat yang di situ banyak dibacakan kisah-kisah orang saleh, di situ dikaji ilmu-ilmu Allah, maka Allah akan memerintahkan malaikat untuk menghamparkan permadani yang indah yang tidak bisa kita jumpai dimanapun. Permadani yang Allah perintahkan kepada malaikat untuk menghamparkan bagi orang-orang yang ingin melangkahkan kakinya ke majelis taklim. Dari selangkah demi selangkah tidak kita sadari bahwasanya kita telah menginjak permadani yang Allah siapkan, yang dimana selangkah demi selangkah itu berguguranlah dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cara membebaskan diri kita dari dosa kepada Allah adalah hanya dengan melaksanakan ritual ibadah. Semakin banyak kita melakukan dosa kepada Allah, kesalahan dan khilaf kepada Allah, semakin banyak pula kita melaksanakan ritual ibadah kepada Allah untuk mendapatkan pengampunannya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Berkasih Sayang. Tidak ada jalan membebaskan diri kita kepada Allah selain daripada jalan yang dibawa oleh Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtud Duror, yang makna daripada Simtud Duror itu adalah rahasia hati. Jadi Habibana Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, rahasia hatinya dilampiaskan di dalam sebuah kitab maulid berjudul Simtud Duror.
Ini rahasia hati antara Habib Ali Habsyi dengan Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, mustamin mustamiat rahimakumullah. Sekali lagi, dosa yang berkaitan dengan haknya Allah seperti meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah perintah, durhaka kepada orang tua, perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah kita lalaikan, bahkan kita abaikan, tapi semua itu dengan mudah akan mendapatkan ampunan dari Allah jika kita hanya beribadah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena dosa di sini ada memiliki banyak karakter. Yang pertama tadi, dosa yang berkaitan dengan haknya Allah. Gampang, istighfar, silaturahmi, sedekah tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala, silaturahmi itu memanjangkan umur, thalabul ilmi itu menghapus dosa-dosa. Tapi ini dosa yang berkaitan antara kita dengan Allah, namanya hakullah. Karena kita punya kesalahan kepada Allah kemudian kita lakukan istighfar, maka Allah pasti akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Karena itu haknya Allah untuk mengampuni setiap hamba-hamba yang mau bertaubat kepadanya. Tapi jenis dosa yang kedua yang berkaitan dengan hakul adami, berkaitan dengan hak-hak sesama manusia yang Allah cipta. Ini yang sulit. Karena dosa kepada hakul adami, ketika kalian beristighfar kepada Allah tapi Allah tidak akan mengampuni dosa kepada hakul adami sebelum yang melakukan dosa itu meminta halal dan ridho kepada manusia yang disakiti. Inilah tujuan kita mengadakan perkumpulan halaqah halal bihalal. Tujuan kita mengadakan kegembiraan kita untuk meluapkan kecintaan dan kesenangan kita pada datangnya bulan Ramadan. Jangan sampai kita hanya fokus ibadah kepada Allah namun ada hakul adami yang masih kita gantungkan. Hakullah gampang. Kalian berjalan dari rumah menuju Majlis Rodotul Mustafa, dari setiap langkah-langkah kalian baik yang berjalan kaki ataupun yang menggunakan kendaraan bermotor pasti sudah diampuni oleh Allah dosanya. Tapi dosa yang berkaitan dengan hak Allah, dosa yang berkaitan dengan uluhiyah ibadah kita kepada Allah. Kalau kita nggak sholat, orang lain tuh nggak dirugikan dengan kita nggak sholat. Kita nggak puasa Ramadan, orang lain tuh nggak kita rugikan dengan meninggalkannya kita dalam perkara puasa Ramadan. Tapi kalau dosa yang berkaitan dengan hakul adami, hak bagi sesama manusia, harta, fisik, harga diri, itu semua belum bisa kalian mendapatkan pengampunan dari Allah sebelum kalian minta halal dan ridho kepada sesama manusia yang kalian sakiti. Kita mau kan Ramadan kita hanya fokus ibadah ke Allah. Kita mau kan Ramadan kita yang 30 hari, sholat tarawih kita yang 30 hari, bacaan Quran kita yang 30 hari dalam bulan Ramadan itu semua diterima oleh Allah. Kita semua mau itu kan? Mau berhasil kita, mau kembali menjadi manusia yang la'allakum tattaqun, di atas derajat orang-orang yang bertakwa. Setelah Syawal kita kembali kepada fitrah. Semua kita mau itu. Dosa yang berkaitan dengan hakul adami, hak sesama manusia, harta, contoh hutang piutang, pinjam meminjam, harus disegerakan tuh berupa harta dan pribadi atas nama Khadimul Majlis Rodotul Mustafa meminta halal dan ridho kepada kalian semua yang sudah hartanya kalian habiskan untuk majelis yang sederhana ini. Minta halal, minta ridho, biar nanti nggak mau ketika nanti di akhirat kalian menuntut balas atas kesibukan kepada harta-harta kalian. Ridho nggak harta kamu orang habis untuk Rodotul Mustafa? Alhamdulillah. Karena itu bisa menjadi sebuah
nuzus, bisa menjadi sebuah sitroh, penghalang. Apalagi dosa yang berkaitan dengan hakul adami, selain harta, selain hutang piutang, selain pinjam meminjam, fisik. Sama Ridho, sama anak-anak santri yang ngaji Iqra ataupun yang ngaji Quran, yang aktif setiap hari di majelis, sering mukul, ya kan Mas, sering nyubit gitu. Teteh juga kadang sering nyabet kalau kuku kalian panjang-panjang kayak gerandong. Malam ini untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, karena dosa fisik itu menyakiti fisik orang, memukul, nyubit, itu menjadi sebuah penghalang untuk bisa menuju kepada keridhaan Allah. Jadi minta halal sama kalian. Gak ada gengsi-gengsi. Meskipun seorang khodim Rodotul Mustafa, guru sekaligus orang tua kalian, gak akan pernah gengsi untuk minta maaf. Karena khawatir ketika nggak ada usia, belum dapat halal dan ridho dari kalian yang pernah sakiti fisiknya, disabet, dicubit. Karena namanya orang kasubur, kadang ada nggak terimanya di hati. Dan sekali lagi tekankan kepada kalian, dan Nang Maulana tidak akan pernah gengsi untuk mengucapkan kata maaf. Karena gengsi itu membawa kepada kebinasaan. Gengsi itu membawa kita kepada kerusakan di hadapan Allah. Hanya ego nanti yang ada. Suami kepada istri, suami jangan gengsi minta maaf sama istri. Orang tua jangan gengsi minta maaf sama anak. Begitupun sebaliknya, anak jangan gengsi. Kalau anak nggak mungkin gengsi sama orang tua, tapi kalau orang tua biasanya gengsi sama anak. Ngerasa orang tua ngerasa paling bener. Mulai malam hari ini kita juga punya dosa sama anak kasubur, punya dosa sama istri Kak Agus. Minta maaf sama mereka. Apa ruginya? Apa hinanya minta maaf kepada istri? Apa ruginya? Apa hinanya minta maaf sama anak? Gak ada hinanya, malah mulia di hadapan Allah. Dan yang terakhir, termasuk dosa yang berkaitan dengan hakul adami adalah harga diri, ghibah, fitnah, namimah. Kalau kita senang membicarakan aib keburukan orang lain, cepat-cepat minta maaf kepada orang yang kita bicarakan. Karena kalian gak akan bisa masuk ke dalam surga dengan amalan-amalan kalian kalau kalian meninggalkan di dunia ini. Masih ada orang yang kalian sakiti dengan ucapan-ucapan kalian. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian orang-orang yang rugi? Tahukah kalian siapa orang-orang yang paling rugi? Sahabat itu ngejawab, "Ya Rasul, orang yang rugi itu yang nggak punya duit, yang nggak punya perak, yang nggak punya emas, yang nggak punya harta. Itu orang yang rugi ya Rasulullah." Bukan, kata Rasul. Ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang merugi itu nanti di hari kiamat, orang yang ketika menghadap kepada Allah membawa pahala sholat, wasiyamin, membawa pahala sunnah puasa, sholat duha rajin, tarawih rajin, nawafil rajin, sholat awabin rajin, sholat tahajud rajin, puasa sunnah Senin Kamis rajin, puasa sunnah Daud rajin, puasa Yomil Bid rajin. Orang yang rajin zakat, rajin sedekah, itu orang-orang yang rugi nanti di hadapan Allah, karena mereka membawa amal-amal itu ke hadapan Allah, tapi meninggalkan dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Jadi ternyata ya Allah, luar biasa. Allah itu ingin memberikan ilmunya kepada kita. Kalau dosa kalian sama Allah, sebesar apapun dosa kalian kepada Allah, taubat saja dengan sungguh-sungguh dalam bertaubat, sungguh-sungguh dalam merubah diri untuk menjadi lebih baik, Allah ampuni semua dosa yang banyak itu. Tapi kalau kita punya dosa dengan sesama manusia, suami punya dosa kepada istri, guru punya dosa kepada santri, orang tua punya dosa kepada anak istri,
Meskipun amalnya banyak, pahala sholatnya banyak, pahala puasanya banyak, pahala zakatnya banyak, dibawa ke hadapan Allah tapi belum meminta maaf kepada orang-orang yang disakiti, jangan harap mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk itu malam ini kembali nggak mau kalian semua menjadi orang-orang yang merugi. Nauzubillah. Jangan sampai kita semua menjadi orang-orang yang merugi. Jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang gengsi untuk meminta maaf, karena khawatir nanti ketika kalian menghadap kepada Allah ingin masuk ke dalam surga, ada orang yang kalian zolimi hartanya, ada orang yang kalian zolimi fisiknya, ada orang yang mengadu kepada Allah pernah kalian zolimi dalam harga dirinya. Amal kalian yang banyak itu akan diberikan kepada orang yang kalian zolimi. Habis amal kalian, belum terbayar hutang zolim kalian sama orang lain, dosa orang yang kalian zolimi akan diberikan kepada kalian. Nauzubillahimin, rugi banget. Pahala habis, yang datang dosa. Maka terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanat indahu madlumatun li akhihi." Siapa orang yang menzolimi saudaranya, siapa orang yang berbuat licik kepada saudaranya, siapa orang yang menyakiti saudaranya, falyatahallahu minha, maka cepat-cepatlah untuk meminta halal, meminta maaf. Jangan tunda-tunda. Takut nanti kita mati masih banyak orang-orang yang terzolimi sama kita. Takut kita mati masih banyak orang-orang yang terzolimi dan tersakiti oleh ucapan-ucapan kita. Itu aja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari yang mulia ini, di detik-detik akhir bulan Sa'ban. Sekali lagi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin atas segala banyaknya salah dan khilaf, baik tingkah laku, ucapan, perbuatan, kata-kata dan lain sebagainya. Selama 1 tahun ke belakang kalian semua bersama dengan AA bermujalasah, duduk bersama, bertaklim dengan AA. Sudah pasti banyak kata yang menyinggung perasaan, sudah pasti banyak tingkah laku yang menyayat hati, sudah pasti banyak omongan-omongan kasar yang lemparkan kepada kalian. Sekali lagi sebelum masuk bulan Ramadan, mohon maaf lahir dan batin dari hati yang paling dalam, dengan berkah pembacaan kitab Maulid Simtud Duror yang merupakan kitab yang memiliki arti rahasia hati. Dari hati yang paling dalam mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga niat kita pada malam hari ini, kegiatan kita pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilimpahi keberkahan dari Allah. Kita semua, keluarga, kampung kita, saudara-saudari kita diberikan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hati kita semua bisa lapang dada untuk bisa menerima kudrat irodat takdir yang Allah berikan kepada kita semua. Dan terakhir, nggak mau ada sesuatu setelah malam ini, ada sesuatu yang masih mengganjal di hati kalian semua. Nggak mau, karena itu bisa menjadi penghalang bagi pribadi untuk beribadah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sekali lagi berjanji tidak akan pernah gengsi untuk meminta maaf kepada kalian selaku murid, karena bagaimanapun maupun dia seorang guru, orang tua, pasti memiliki salah dan khilaf kepada orang lain. Nggak mau ketika nanti meninggal dunia, ketika nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
terhalang semua pahala-pahala baik AA kepada Allah hanya karena kalian sebagai murid AA ada yang belum menghalalkan, ada yang belum memaafkan, bahkan ada yang belum meridhoi segala kesalahan dan dosa yang pernah AA lakukan kepada kalian. Untuk itu malam hari ini AA pribadi atas nama Khadimul Majlis Ridwatul Mustafa sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya Allah, semoga dalam perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang Engkau rahmati di dunia dan di akhirat. Kita berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah di malam hari ini. Kita adahkan kedua tangan kita kepada Allah, kita tundukkan kepala kita, berbisiklah dalam hati kalian apa yang ingin kalian minta kepada Allah. Ya Hayyu Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma farajan li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, halalkan segala kesalahan kami yang telah kami perbuat di dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bimbing hati kami, bimbing lisan kami untuk bisa meminta maaf kepada orang-orang yang telah kami sakiti. Ya Allah, jadikan kami suami-suami yang saleh, jadikan mereka istri-istri yang salihah, jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada ibu bapak kami. Ya Allah, angkat harkat derajat ibu bapak kami di dunia dan di akhirat. Innaka lama tasya'un qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma antal azizul kabir wa ana abduka dalilud dhaif alladzi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi sha'banina wa balighna ramadan wa sallimna ramadan waghfir lana dhunubana bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa 'alihi washabihi ajma'in bi fadlik subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi niyatil qubul. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr al-ibadah, marhaban ya syahr مرحبا شهر سعادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر إيمانا، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر سعادة، مرحبا يا شهر العاد بالمجالس بالزيادة